Halo Sobat Belur, Natipati Cave atau Gua Natipati telah ditutup pengoperasiannya oleh pemerintah Utah Amerika Serikat sejak tahun 2009 hingga sekarang setelah terjadinya insiden seorang spelunkers bernama John Edward Jones yang terjebak di lorong sempit dalam gua tersebut dan menjadi tempat pemakaman selamanya bagi John. Nah, insiden tragis ini diangkat ke layar lebar dengan judul The Last Descent yang dirilis tahun 2016. So, berikut alur cerita film The Last Descent. Tapi, tonton sampai akhir segmen video ya sob, karena Minje juga telah merangkum dari berbagai sumber bagaimana dan apa yang sesungguhnya terjadi pada saat insiden itu. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Film dimulai dengan John yang bersama istrinya Emily dan putrinya yang masih kecil bernama Lizzie tiba di bandara Utah dan dijemput dengan adik laki-lakinya John bernama Josh. Saat itu adalah liburan Thanksgiving yang akan berlangsung beberapa hari lagi, dan John berencana melewati liburan Thanksgiving itu bersama keluarga besarnya di kota kelahirannya Utah. Di mobil saat mereka dalam perjalanan ke rumah, Josh menanyakan tentang kuliah kedokteran John yang sedang ditempuhnya di Virginia. Josh juga memberitahu John bahwa Gua Natipati yang sebelumnya ditutup oleh aparat setempat telah dibuka. Josh menawarkan pada John untuk mengisi waktu mereka dengan menjelajahinya sambil mengenang masa remaja mereka yang memang sering menjelajahi gua-gua di Utah bersama ayah mereka. Josh berusaha menggoda John dengan menunjukkan headlamp jadul yang dulu sering dipakai mereka saat caving gua-gua di Utah. John yang merasa tertantang dengan ide Josh segera melirik istrinya Emily di bangku belakang seolah-olah meminta persetujuannya. Melihat Josh dan John yang antusias ingin menjelajahi gua itu, Emily pun akhirnya memberikan persetujuannya pada John dengan tersenyum. Josh pun dengan semangat langsung mengarahkan mobilnya ke Gua Natipati. Setiba di lokasi, Josh dan John segera mengenakan helm dan headlamp mereka. Dan Emily pun akhirnya segera pergi mengendarai mobil meninggalkan mereka dengan Lizzie yang tertidur di bangku belakang. Sebelum memasuki gua, John sempat terpana melihat sekitaran gua yang luas. Mungkin saat itu ia mengenang betapa sudah cukup lamanya ia tak menjelajahi gua setelah ia meninggalkan Utah untuk bersekolah di Virginia. John dan Josh segera memasuki gua dengan menunduk dan merangkak karena memang gua itu merupakan gua sempit yang berlorong-lorong. Josh membuka peta gua yang dibawanya dan memberitahu John yang berada di depannya bahwa penjelajahan mereka kali ini adalah akan mencari sebuah lorong yang diberi nama dengan The Bird Canal. Mereka terus merunduk memasuki gua yang terus menurun mengarah ke bawah sambil terus berbincang mengenai Gua Natipati yang sering dikunjungi para penjelajah gua kurang lebih sebanyak 5.000 pengunjung per tahunnya dan telah dibuka kembali tidak lama ini setelah sebelumnya ditutup. Josh juga telah mempersiapkan penjelajahan mereka dengan mengantongi izin untuk menjelajahi gua itu saat John tiba di Utah. Mereka juga membahas mengenai mengapa gua itu diberi nama dengan nama Natipati yang ternyata karena dinding gua yang memiliki karakteristik yang lembut. Setelahnya, mereka beristirahat sebentar untuk mencari arah ke The Bird Canal. Setelah melihat peta gua yang dibawa Josh, John berkeyakinan bahwa lorong The Bird Canal berada tidak jauh dari lokasi mereka saat itu. John kemudian memberi ide agar sebaiknya ia dan Josh berpisah untuk menemukan lorong itu yang selanjutnya diamini oleh Josh. Mereka pun berpisah dengan arah yang berlawanan. Tak lama John menjelajahi arah yang dipilihnya, ia melihat sebuah lorong sempit yang diyakininya bahwa itu adalah lorong The Bird Canal yang dicarinya. John segera beringsut dengan bantuan kedua tangannya memasuki lorong yang lebarnya kurang lebih 18 inci. Tak lama ia menemukan ujung lorong itu tiba-tiba menikung ke bawah. John tak menyerah sob. Ia ingin menaklukkan lorong The Bird Canal itu. Karenanya John tetap beringsut maju memasuki lorong mengarah ke bawah itu. Hingga tiba-tiba ia tergelincir makin masuk ke lorong yang mengarah ke bawah itu dan ia tak dapat lagi bergerak beringsut ke depan.
Menyadari itu, John akhirnya memilih untuk kembali keluar dari lorong. Namun ternyata lorong terlalu sempit untuk John melakukan gerakan beringsut mundur, apalagi dengan posisi tubuh terbalik mengarah ke bawah. John pun akhirnya sadar bahwa ia telah terjebak pada kesempitan gua. Ia berusaha untuk tetap tenang dan berusaha berteriak memanggil Josh untuk membantu mengeluarkannya dari lorong itu. Josh, are you near me? Beruntung keberadaan Josh tak jauh dari lokasi di mana lorong Josh terjebak, Sob. Josh yang mendengar John memanggil-manggil namanya segera menghampiri dan berhasil menemukan lorong di mana John berada. Josh segera masuk dengan beringsut dan dapat menemukan kaki John. Josh mencari cara untuk menarik John untuk keluar. Ia kembali keluar lorong dan masuk kembali ke lorong dengan posisi kaki terlebih dahulu, lalu berusaha menarik kaki John dengan melingkarkan kakinya di kaki John. Tetapi upaya Josh itu tak berhasil, Sob. John kembali mencoba berbalik dan menarik John dengan kedua tangannya, tetapi tetap juga tak berhasil. Rupanya dinding lorong terlalu ketat menghimpit tubuh John. Josh akhirnya memutuskan bahwa ia mungkin akan mencari bantuan. Meski berat meninggalkan John sementara waktu, namun John menguatkan Josh untuk meninggalkannya dan pergi mencari bantuan. Sepeninggal Josh, John berusaha untuk tetap keluar dengan beringsut mundur, namun tetap tak berhasil, Sob, dan sempat tertidur akibat posisinya yang terbalik. Dalam tidurnya, John bermimpi sedang berdiri di tengah padang rumput luas dengan Emily dan Lizzie putrinya yang tersenyum memandang John dari jauh di bawah hujan. Hingga tiba-tiba akhirnya John terbangun karena mendengar suara memanggil-manggil namanya yang ternyata adalah seorang regu penyelamat bernama Susie yang telah berada di ujung kakinya. Susie menyapa John dan mengenalkan namanya serta memberitahu John bahwa sebagian besar penyelamat termasuk kantor sheriff setempat telah bersiaga di mulut gua untuk membantu John. John menanyakan keberadaan Josh dan menyampaikan rasa bersalahnya karena pasti Josh menyalahkan dirinya telah menjadi penyebab keadaan kacau itu. Susie meminta izin memotong celana jeans John untuk mengikatkan tali penyelamat di mata kaki John, lalu menyampaikan pada John bahwa ia akan ke atas untuk melaporkan keadaan John dan seorang tim lainnya akan segera menggantikan posisi Susie untuk membantu John. Sesampai di permukaan gua, Susie segera melaporkan kepada Sheriff Hudson tentang posisi John yang terjebak di tikungan lorong yang mengarah ke bawah, sehingga posisi John saat ini berada dalam keadaan kepala di bawah dengan sudut 70 derajat, dan John sudah berada dalam posisi seperti itu selama 3 jam. Dr. Doc Murdoch dari medical team yang mendengar itu menyampaikan bahwa tubuh manusia tidak mungkin dapat bertahan lama dalam posisi kemiringan seperti itu karena dapat menyebabkan sirkulasi darah melambat, kapiler bocor, bahkan akan menimbulkan racun dalam darahnya. Mengingat John sudah terjebak selama 3 jam, maka kemungkinan dalam 2 jam ke depan John akan mulai mengigau, dan 6-8 jam ke depan kemungkinan tubuhnya sudah mulai mati rasa. Dan jika racun sudah ada dalam darahnya dan tim penyelamat membawa keluar John dengan posisi yang salah, maka racun akan masuk ke hatinya dan akhirnya akan menewaskan John. Karenanya, semakin cepat tim mengeluarkan John, maka resiko itu masih bisa diminimalisir. Sheriff Hudson segera menurunkan seorang tim penyelamat berpengalaman bernama Aaron yang dikenal sebagai seorang spelunker yang sangat mengenal topografi Gua Natipati karena pernah selama bertahun-tahun berkontribusi dalam pembuatan peta Gua Natipati. Sebelum masuk ke gua, Aaron berjanji pada Sheriff Hudson dan Susie bahwa ia tidak akan keluar tanpa membawa John. Dengan pengalaman dan kegesitannya, Aaron dapat dengan segera mencapai lokasi di mana John berada. Ia pun menanyakan kabar John yang dijawab dengan lemah oleh John bahwa apakah Aaron dapat membantunya keluar dari tempat itu. Aaron terus mengajak John berbicara untuk memberikan ketenangan dan menjaga kesadaran John. Aaron juga memberikan minuman dengan bantuan selang pada John. Namun di sela-sela perbincangan itu, sesekali John berhalusinasi kembali berada di padang rumput. Kali ini dengan seorang tua yang memandang John dengan tersenyum tak jauh dari tempatnya berdiri. Lalu tiba-tiba John berontak sehingga menyebabkan butiran dinding lorong berjatuhan menyesakkan Aaron. Aaron berusaha menenangkan John dan kembali terus mengajaknya berbicara untuk menjaga kesadaran John kembali. Sementara itu di permukaan gua, para relawan penyelamat makin berdatangan untuk membantu.
Para awak media juga mulai memadati untuk meliput upaya penyelamatan John. Di base camp, sebagian tim tampak serius mencari cara terbaik untuk mengeluarkan John, mengingat topografi gua yang lembab dan dinding gua yang licin dan lembek. Ada yang memberi ide untuk melumasi tubuh John dengan minyak agar dapat lebih mudah ditarik keluar. Namun ada juga yang memberi ide menarik John dengan menggunakan sistem katrol. Di dalam gua, Aaron masih berjuang menenangkan John yang berkali-kali terus saja berhalusinasi dan meronta-ronta di saat ia tersadar dari halusinasinya. Aaron berusaha menjaga agar John sadar dengan memancingnya menceritakan tentang keluarga kecilnya pada Aaron. Pertanyaan itu rupanya disambut John dengan sedikit semangat, sob. Ia mulai menceritakan bagaimana pertemuan pertama kalinya dengan Emily istrinya di tempat penyeberangan jalan, lalu berlanjut dengan pertemuan kembali secara tak sengaja di perpustakaan kampus mereka. Dari situ John mulai memberanikan diri mengajak Emily berkencan dan menjalani hubungan yang indah dengan Emily. Hingga suatu saat, John akhirnya melamar Emily untuk menikah dengannya pada suatu kencan makan malam mereka. Di luar dugaan, Emily ternyata menolak lamaran John dengan alasan bahwa hubungan mereka belumlah berlangsung lama. Penolakan Emily itu membawa rasa tidak suka keluarga besar John pada Emily. Namun John tak menyerah. Ia tetap menunggu kesediaan Emily untuk menerima lamarannya. Hingga akhirnya suatu saat tanpa disangka-sangka, Emily akhirnya menerima lamaran John. Betapa senangnya hati John, sob. Mereka pun akhirnya melangsungkan pernikahan secara meriah dengan dihadiri keluarga besar kedua belah pihak. Sementara itu di atas, Josh telah memberitahu Emily istri John dan keluarga besar Jones tentang kejadian yang menimpa John. Josh segera membawa Emily ke Gua Natipati untuk bergabung dengan tim penyelamat di sana. Sheriff Hansen yang mengetahui kedatangan Emily segera memberitahu tentang keadaan John. Hansen juga memberi kesempatan pada Emily untuk dapat berkomunikasi dengan John di bawah sana dengan harapan John dapat bertahan sampai mereka dapat mengeluarkannya. Aaron yang diberitahu tentang kedatangan Emily segera memasang sistem komunikasi dan akhirnya John dapat mendengar suara Emily yang terus meminta John berjuang dan bertahan serta tak lupa terus-menerus menyampaikan bahwa Emily mencintai John. John juga berkali-kali menyampaikan bahwa ia begitu sangat mencintai Emily dan Lizzie. Emily juga memberitahu sebuah berita gembira pada John pada saat itu bahwa John akan segera menjadi seorang ayah lagi karena saat ini Emily sedang mengandung adik Lizzie. John berkata bahwa itu adalah sebuah kejutan dan ia senang mendengarnya. Emily berharap John segera keluar dan mereka dapat membesarkan mereka berdua bersama-sama. Kembali kepada tim penyelamat, sob. Rupanya tim memutuskan bahwa cara yang paling memungkinkan untuk mengeluarkan John adalah menarik tubuh John menggunakan tali dengan menggunakan sistem katrol. Sejumlah tim penyelamat mulai mengebor dinding gua untuk menancapkan baut-baut katrol di dinding gua. Saat alat-alat katrol telah ditancapkan di sejumlah titik dan Aaron telah melilitkan tali di kaki John, maka mulailah Aaron memberi aba-aba kepada tim di atas untuk mulai menarik John. Setelah beberapa kali percobaan penarikan, Aaron mendengar John yang kesakitan, sehingga Aaron akhirnya memberi aba-aba pada tim untuk berhenti sebentar memberi waktu pada John untuk beristirahat. Setelahnya, upaya penarikan kembali dilakukan. Namun tiba-tiba sebuah baut di dinding gua terlepas dan jangkar pada sistem katrol terjatuh tepat mengenai wajah Aaron. Seketika suasana menjadi gelap. Akibat kejadian itu, rupanya John tergelincir lagi masuk ke dalam ke tempatnya semula. Sementara Aaron tertimbun runtuhan dinding gua yang runtuh. Adegan kemudian menampilkan Aaron yang menderita luka-luka, terutama di bagian wajahnya yang sedang diselamatkan oleh Susie dan tim penyelamat lainnya keluar gua. Aaron segera dibawa dengan helikopter untuk mendapatkan pengobatan. Emily dan Josh yang mengetahui insiden itu pun tampak sedih dan menangis. Emily segera menghubungi John melalui alat komunikasi. Betapa senangnya hati Emily karena saat itu Emily mendengar jawaban John yang menanyakan keadaan Aaron, apakah Aaron baik-baik saja. Emily memberitahu bahwa Aaron baik-baik saja dan sedang mendapatkan perawatan. Lalu Emily juga mendengar John meminta maaf pada Emily karena John tak mampu keluar dari gua. Tetapi Emily meminta John tetap bertahan dan beristirahat sejenak untuk mengumpulkan kekuatannya kembali.
Adegan kemudian beralih di mana John tiba-tiba tersadar dengan luka-luka yang tidak ada lagi di tubuhnya. Hal itu cukup mengherankan bagi John. Ia mencoba beringsut ke belakang mendorong tubuhnya yang ternyata semua tampak menjadi mudah bagi John untuk keluar dari lorong sempit itu. Setibanya di luar lorong, John memanggil-manggil Aaron, tetapi gua tampak sunyi dan tak tampak seorang pun di sana. John segera keluar dari gua Natipati, dan setibanya di mulut gua, sekelilingnya tampak sunyi senyap. Saat itulah sob, John menyadari bahwa sesungguhnya dirinya telah tiada. Akhirnya, ia pun memilih kembali ke dalam gua. Adegan kemudian menampilkan Emily yang telah melahirkan adik laki-laki untuk Lacey yang diberi nama John. Kemudian, adegan menampilkan sebuah epilog dengan gambar mulut gua Natipati yang menyampaikan bahwa setelah tewasnya John, dinyatakan bahwa terlalu berbahaya untuk mengeluarkan tubuh John dari gua. Sehingga karenanya, akhirnya diputuskan gua ditutup secara permanen dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi John. Lalu, film pun di end. Well sob, The Last Descent dirilis tahun 2016 dengan disutradarai oleh Isaac Halasima dan dibintangi oleh Chadwick Hampson, Alexis Johnson, Landon Henneman, Gillian Petrie, dan Jacob Omar. Film ini diangkat dari peristiwa nyata, yaitu peristiwa tragis yang menimpa seorang spelunkers bernama John Edward Jones yang terjebak di dalam Gua Natipati. Gua Natipati adalah sebuah gua hidrotermal yang terletak di sebelah barat Danau Utah di Utah County, Amerika Serikat. Dikutip dari Wikipedia, Gua Natipati pertama kali ditemukan pada tahun 1960 berdasarkan hasil eksplorasi caving seorang bernama Dale Green yang kemudian memberinya nama Natipati sesuai dengan karakteristiknya yang dipenuhi dengan tanah liat berwarna coklat yang lembut. Sebagai gua hidrotermal, Gua Natipati memiliki banyak sekali lorong-lorong sempit yang berlangit-langit sangat rendah dengan kedalaman 1400 kaki atau sedalam 430 meter. Dengan permukaan gua yang sempit, Gua Natipati banyak disukai para spelunkers dalam memupuk keberanian dan menguji nyali menyusuri gua yang ekstrim dengan banyak harus menggunakan gerakan merangkak dan meringkuk dalam menjelajahinya karena menyajikan bagian lorong-lorong kecil membingungkan berkoridor sempit. Lalu ada bagian lorong yang disebut dengan The Big Slide, yaitu sebuah koridor gua berlantai-lantai dengan sudut 45 derajat. Ada juga batu berlubang yang katanya jika dipukul akan mengeluarkan bunyi seperti suara lonceng. Dan juga ada bagian gua yang diberi nama The Bird Canal. Diperkirakan sebanyak 5.000 pengunjung menjelajahi gua ini per tahunnya. Film ini sepenuhnya mengambil lokasi syuting di Utah dengan mengambil tampilan depan Gua Natipati yang sebenarnya. Sedangkan lokasi pengambilan gambar pada lorong-lorong bagian dalamnya dibuat ulang seserupa mungkin di sebuah gudang di West Valley. Film ini juga dibuat dengan penyesuaian dari kejadian sebenarnya di beberapa bagian. Seperti misalnya jumlah orang yang ikut bersama John pada kenyataannya bukan hanya Josh saudara lelakinya, akan tetapi ikut pula 9 orang kerabat dalam caving bersama John dan Josh saat itu. Gua Natipati bukanlah gua yang tanpa masalah sob. Sebelumnya setidaknya 4 orang pernah terjebak di dalamnya, di mana 2 diantaranya adalah remaja dan regu penyelamat memerlukan waktu selama 14 jam untuk mengeluarkan salah satu remaja dalam insiden terpisah. Masalah keamanan itu menyebabkan pemerintah setempat mengambil tindakan untuk menutupnya sementara waktu pada Mei 2006. Berbagai upaya perbaikan keamanan, termasuk kesiapan regu penyelamat, dilakukan pengelola. Sebelum akhirnya Natipati dibuka kembali pada Mei 2009 dengan memakai sistem pendaftaran online agar dapat membatasi dan memantau pengunjung Natipati. Meski perbaikan keamanan telah diperbaiki, namun tetap ada beberapa bagian gua yang belum masuk dalam pemetaan Natipati. Setelah dibukanya Natipati pada Mei 2009 itulah John Edward Jones, seorang spelunkers berusia 26 tahun yang berasal dari Stanbury Park dan sedang meniti karir bersama keluarganya di Virginia, tertarik untuk caving ke Natipati saat pulang ke tempat asalnya Utah untuk liburan Thanksgiving bersama keluarga besarnya. John adalah mahasiswa kedokteran University of Virginia yang juga seorang suami dari istrinya Emily dan ayah dari seorang putri berusia 13 bulan bernama Lacey serta adiknya yang akan lahir beberapa bulan kemudian.
John bukanlah seorang spelunker amatir sob. Saat remaja, ia dan saudara laki-lakinya bernama Josh Jones sering melakukan caving bersama ayah mereka Leon Jones. John juga tergabung dalam organisasi penyelamat caving yang merupakan organisasi yang didirikan oleh ayah mereka. John terlahir dalam keluarga besar yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan 2 perempuan serta memiliki 16 keponakan. Meski semasa remajanya John telah banyak berpetualang pada gua-gua di Utah, namun John belum pernah caving ke Nati Pati. Karenanya, untuk mempererat kekeluargaan mereka di masa liburan Thanksgiving itu, John memutuskan caving ke Nati Pati untuk pertama kalinya bersama adik laki-lakinya bernama Josh Jones yang saat itu berusia 23 tahun serta 9 orang kerabat John lainnya. Pada tanggal 24 November 2009, John dan Josh bersama 9 orang kerabatnya tiba di Nati Pati tepat pukul 8 malam waktu setempat. 1 jam pertama semua berjalan lancar. Kelompok berjumlah total 11 orang ini telah menjelajahi koridor lorong terbesar bernama Big Slide. Setelahnya, mereka memutuskan membagi kelompok itu menjadi 2 bagian. Kelompok John yang terdiri dari John, Josh, dan 2 kerabat lainnya memutuskan untuk mencari sebuah lorong bernama The Bird Canal yang dikenal sempit akan tetapi berujung pada sebuah koridor yang besar, sedangkan kelompok lainnya memilih jalur yang berlainan. Dalam penjelajahan dengan kelompoknya, John berpencar dari Josh dan 2 kerabatnya untuk mencari lorong yang diberi nama The Bird Canal itu. Pada suatu titik, John menemukan suatu lorong sempit yang menurutnya bahwa ia telah menemukan The Bird Canal yang dicarinya. John masuk dengan beringsut ke dalam lorong dengan bantuan kedua tangannya. Ia terus maju sampai mencapai drop-off tikungan lorong yang mengarah ke bawah. John makin berusaha untuk terus maju dengan harapan ujung tikungan itu akan berakhir pada ruangan yang lebih luas seperti yang diketahuinya. Akan tetapi sob, ternyata lorong itu seperti tidak ada ujungnya. Ketika John menyadari bahwa ia tidak akan menemukan ujung lorong yang lebih luas, semua sudah terlambat. Tubuh John sudah terjepit dengan kesempitan lorong dengan tikungan yang mengarah ke bawah dan ia sudah tidak mungkin dapat melakukan pergerakan mundur lagi. Kala itu, waktu telah menunjukkan pukul 20.45 waktu setempat. Menyadari itu, John berteriak-teriak meminta bantuan sob. Dan Josh, adik lelakinya, adalah orang pertama yang berhasil menemukan lorong di mana John terjebak. Josh berusaha menarik kaki John dengan melingkarkan kakinya pada kaki John. Namun hal itu malah membuat John makin terperosok makin dalam ke bawah. Kini, John terperangkap dengan kedalaman 100 kaki di bawah tanah. Dari beberapa sumber yang Mince dapat, yang belum dapat Mince yakinin mana yang benar, bahwa John itu sebenarnya nggak menyadari bahwa yang dimasukinya itu adalah sebuah lorong yang diberi nama Ed Pass, bukannya The Bird Canal yang diketahui John akan mengarah ke ruangan lorong yang lebih luas. Ed Pass memiliki 4 lorong yang tidak mengarah kemanapun, dan ujung lorongnya belum masuk dalam peta Nati Pati. Menyadari keadaan itu serius, maka Josh segera keluar gua untuk menghubungi regu penyelamat. Sementara itu, seorang teman yang satu kelompok dengan mereka menjaga John. Setelahnya, Josh kembali menggantikan temannya itu untuk menjaga John. Saat itu John berkata, "Saya minta maaf, ayah, keluarkan aku dari sini. Selamatkan aku untuk istri dan anak-anakku." Dikutip dari artikel The Salt Lake Tribune yang dipublikasikan pada 10 Juli 2018 yang ditulis oleh Lindsay Whitehurst, orang pertama yang tiba di lorong tempat John terjebak adalah seorang sukarelawan penyelamat lokal bernama Susie Motola. Susie tiba tengah malam dan bertemu dengan 2 relawan penyelamat lainnya yang telah tiba duluan di sana. Dengan bantuan tali yang diikatkan di kakinya untuk mengantisipasi jika Susie terjebak, Susie bergerak dengan gesit mencapai lokasi John dan melihat kaki bersepatu biru tepat pada pukul 12.30 waktu setempat atau hampir 3 jam sejak John terjebak. Saat itu Susie menyapa John. "Hai John, nama saya Susie. Bagaimana kabarmu?" John menjawab, "Hai Susie, terima kasih sudah datang," kata John. "Tapi aku benar-benar ingin keluar." Susie melakukan segala daya upaya dan pengalamannya untuk menyelamatkan John. Saat ia mengikatkan tali kelover knot di sekitar pergelangan kaki John, Susie menyadari bahwa upaya penarikan itu akan mencederai John. Gesekan batu di tali penyelamat yang akan menarik John juga terlalu kuat.
sehingga penarikan itu ternyata tak membantu sama sekali. Sudah sekitar 2 jam Susie membantu penyelamatan John di dalam, hingga akhirnya Susie keluar dari gua untuk sejenak beristirahat, sementara seorang penyelamat lain menggantikan posisi Susie. Waktu terus berjalan sob. Emily, istri John dan keluarga besar telah berkumpul di mulut gua menunggu penyelamatan John. Kantor serif bagian Utah mendirikan pos komando di sana. Disusul kurang lebih dari 137 regu penyelamat dan relawan berkumpul untuk membantu dan membahas cara mengeluarkan John dari topografi gua. Mesin bor besar dan pahat pun berdatangan, namun peralatan besar itu terlalu besar untuk ditempatkan di mana lokasi John berada. Upaya dilakukan dengan mencoba melebarkan permukaan lorong, tetapi tindakan itu memakan waktu 1,5 jam hanya untuk mengebor selebar 6 inci. Sementara itu di permukaan gua, seorang dokter dari regu penyelamat, yaitu Dr. Doc Murdoch, ketika mengetahui bahwa tubuh John terperangkap dalam keadaan posisi terbalik, di mana posisi kepala lebih rendah dari tubuhnya, ia menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki banyak waktu untuk membawa John keluar dengan selamat. Karena kodrat manusia adalah berjalan tegak dengan jantung mengikuti gaya gravitasi, bukan melawannya. Dalam posisi terbalik, maka tubuh akan memompa darah lebih banyak ke arah otak. Apabila darah dan cairan telah berkumpul di otak dan paru-paru, maka sirkulasi akan melambat, kapiler bocor, dan racun akan menumpuk dalam darahnya. Karenanya, Dr. Doc Murdoch berpendapat bahwa regu penyelamat kini hanya memiliki waktu antara 8 hingga 10 jam untuk dapat mengeluarkan John dalam keadaan hidup. Seorang regu penyelamat bernama Ryan Sarge sampai di lokasi di mana John berada menggantikan posisi Susie. Ryan segera melonggarkan simpul tali yang sebelumnya diikatkan Susie. Ryan mengelus kaki John untuk meyakinkan John bahwa John tidaklah sendirian. Ryan juga berjanji pada John bahwa setelah mereka dapat mengeluarkan John dari tempat itu, dia akan menemani John berolahraga. Ryan berusaha untuk terus menenangkan John dengan mengajaknya mengobrol, dan John bercerita pada Ryan bagaimana pertemuannya dengan istrinya Emily, bagaimana kehidupan keluarga kecilnya di Virginia, tentang putrinya Lizzie dan adik Lizzie yang diperkirakan akan lahir pada bulan Juni tahun depan. Ryan memberikan sarana komunikasi antara John dengan Emily istrinya beserta keluarga besarnya yang dengan was-was menunggu John di mulut gua. Air mata Ryan berlinang saat Ryan mendengar Emily berkali-kali berkata pada John bahwa Emily mencintai John dan meminta agar John terus berjuang dan bertahan. Ryan juga mendengar John menangis di dalam lorong yang sempit yang menjebaknya dan mengatakan pada Emily betapa John sangat mencintai Emily dan meminta agar Emily menyampaikan kepada putri mereka Lizzie bahwa ia juga sangat mencintai Lizzie, dan John berjanji akan keluar untuk menemui mereka berdua. Setelah upaya penarikan yang dilakukan sebelumnya tak membuahkan hasil sob, tim penyelamat akhirnya memutuskan untuk menarik John dengan menggunakan sistem katrol. Bersama 8 orang tim penyelamat lainnya, Ryan mempersiapkan sistem katrol dengan menempatkan tali pada 15 katrol tandem yang dibor ke dinding gua. Dan saat sistem katrol telah siap, John telah terjebak selama 19 jam. Pada setiap tarikan, John berteriak kesakitan sob. Dan akhirnya Ryan meminta agar tim penyelamat di atas berhenti menarik untuk memberikan John istirahat. Ryan menyadari bahwa upaya penarikan itu mungkin akan mencederai John. Tetapi Ryan berpikir bahwa setidaknya John nanti dapat bertemu Emily dan melihat Lizzie tumbuh dewasa serta dapat menyaksikan kelahiran adiknya Lizzie. Pada percobaan tarikan keempat, tiba-tiba sebuah baut katrol terlepas dari dinding di mana baut ditancapkan dan sebuah karabiner logam berat pun terlepas dan tepat mengenai wajah Ryan. Ryan pun pingsan sob, dan ketika ia tersadar, darah sudah mengucut deras, rahangnya terasa patah, matanya bengkak, dan lidahnya pun terluka parah. Sementara John ternyata masih tetap terjebak di lorong sempit. Ryan mencoba berbicara pada John sambil menahan sakit bahwa ia harus keluar karena ia mengalami luka yang cukup parah dan meminta John tetap bertahan karena penyelamat lain akan segera menggantikan tempat Ryan untuk membantu John. Ayah Ryan, Dave Sarge, yang juga ikut dalam tim penyelamatan itu, turun menggantikan posisi Ryan setelah memastikan keadaan luka anaknya Ryan. John terus-menerus menanyakan keadaan Ryan pada Dave dan bertanya bahwa apakah ia mungkin akan tewas di situ, dan sepertinya tak mungkin dapat dikeluarkan.
Setelahnya, John pun terdiam dan nafasnya mulai melambat. Sambil menunggu alat bor untuk membuat lubang katrol baru, Dave mencoba melilitkan tali di pinggang John. Tetapi lorong terlalu sempit untuk John melilitkannya, sehingga Dave meminta agar John mengempiskan perutnya. Tetapi ternyata John tidak juga menjawab. Dave hampir saja terjebak dan butuh 15 menit untuk keluar dari lorong. Setelahnya, Dave berjuang dalam kelembapan gua untuk memasang katrol baru. Lalu setelahnya, ia pun segera keluar untuk menghirup udara segar. Saat itu Dave segera memberitahu Sersan Tom Hudson dari kantor serif negara bagian Utah bahwa John mulai sekarat. Detak jantung John masih terasa, tetapi John mulai mengalami sesak nafas. Seorang tim penyelamat lain bernama Brandon Kowalis segera masuk dan menggantikan posisi Dave sambil membawa alat komunikasi baru agar John kembali dapat berkomunikasi dengan Emily dan keluarga besarnya. Suara Emily terdengar terus menyemangati John dan meminta John untuk beristirahat sebentar, tetapi ternyata John tidak juga menjawab sama sekali. Dan pada pukul 23:56, tim medis masuk ke dalam gua dan menyatakan bahwa John telah tewas. Saat itu Emily tidak mempercayai bahwa John telah tewas. Di pikirannya hanya bagaimana jika John belum tewas dan mereka meninggalkannya di sana sendirian. Namun dinyatakan bahwa tim medis tak menemukan denyut nadi sama sekali di kaki John selama berjam-jam dan bahkan tak berbicara ataupun bergerak sama sekali. Dengan berkecamuk pikiran bahwa John masih hidup, akhirnya Emily pun memaksakan dirinya masuk ke mobil lalu meninggalkan Gua Nattipati. Keesokan harinya, pihak berwenang memutuskan bahwa terlalu sulit dan berbahaya untuk mengeluarkan jenazah John dari gua, sehingga otoritas setempat akhirnya memutuskan akan menutup seluruh Gua Nattipati secara permanen dengan jenazah John masih di dalamnya. Meski keputusan penutupan seluruh gua itu sempat mendapat keberatan dari beberapa komunitas spelunking dan juga sang penemu gua Dale Green yang menilai bahwa penutupan tidak perlu dilakukan pada seluruh gua, tetapi dapat dilakukan hanya pada bagian lorong di mana jenazah John berada. Namun keputusan tetap diambil secara bulat antara otoritas setempat dan pihak keluarga. Sehingga tepat seminggu setelah insiden itu, Gua Nattipati ditutup seluruhnya secara permanen dan menjadi tempat peristirahatan terakhir atau tempat pemakaman John Edward Jones selamanya. Gua itu ditutup dengan beton pada dua bagian, satu pada bagian di mana jenazah John berada dan satu lagi tepat di mulut gua, sehingga diharapkan tak ada lagi yang akan mengalami kejadian serupa. Kini, sebagai ungkapan rasa cinta dan penghormatan pada perjuangan John, orang-orang menyebut gua itu dengan sebutan Gua John Jones. Lalu bagaimana dengan kehidupan Emily, istri John, setelah kejadian itu, Sob? Tepat di bulan Juni tahun berikutnya, Emily telah melahirkan adik Lizzie yang diberi nama John Edward Jones II. Dan pada tahun 2012, Emily memutuskan menikah kembali dengan seorang pria bernama Donovan Sanchez. Dan dari perkawinan itu, Emily dan Donovan telah dikaruniai seorang putra yang lahir pada Desember 2013. Emily dan Donovan akhirnya memilih tinggal di Peoria, Illinois. Emily memutuskan memilih Donovan karena Emily merasa nyaman dengan Donovan. Donovan dapat masuk dalam kehidupan Emily dengan John yang dipastikannya selalu hidup di dalam hari-harinya. Donovan justru ingin mempertahankan agar putra-putri Emily mengingat John sebagai ayah mereka. Dan Donovan juga dapat berhubungan dan mencintai keluarga besar Jones. Well sob, itulah rangkuman yang dapat Mince sampaikan sejauh ini buat informasi pada sobat telur semua. Selama merangkumnya, sesak dada Mince sob, rasa haru, sedih dan sesak nafas karena terbayang bagaimana sesaknya terhimpit dalam lorong sempit terus menggerayangi Mince. Semoga bahasan ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi sobat telur semua. Akhir kata, jika sobat adalah penggemar film-film bergenre horor, misteri atau thriller, berarti tepat sudah sobat mampir ke sini. See you!